kopi secangkir 30.000 kayaknya biasa aja. Nggak ada masalah. Beli teh 30.000 Mikir. Mosok teh 30.000. PR kita di Indonesia tentang teh adalah kurangnya edukasi dan kurangnya promosi. Indonesia tidak banyak yang menghargai teh gitu. Oldies banget lah gitu. Ya kan? Pemirsa, Apa kabar? kita akan membahas sesuatu yang begitu penting dan sekarang menjadi trending. Apakah ini syuting horor atau bahasa Jawa? Atau kita akan membahas nakes yang lagi viral. Oh tidak. Kita akan ngomong soal mistik. Bukan. Capek udah. Mistik. Bukan ya. Kita akan membahas Seputar mixologi. Duh, ini bukan tumpeng ya? Bukan. Mixologi. Udah kenal belum? Udah tahu belum? Belum, mixologi. Ada nih. Kita akan memperkenalkan sebuah. Udah. Kelamaan nih. Aduh, Bos. Senang banget nih kita akan kembali lagi memberikan sesuatu yang baru di Beyond Plus. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Langsung saja saya pindah dulu dong. Oke. Ada siapa nih? Dia? Ada Master of Mixology. Kakak Fikrajati. Waduh. Ini emang openingnya harus kayak gitu ya tadi? Iya, nggak tahu sih sebenarnya agak lebih Soalnya juga kan sih. agak mistik ya. Oke. Di mana Mixologi. Oke, ini menarik banget ya Manur ya, karena pada saat sebelum kita mulai, ini episode pertama loh. Wih, luar jadi Luar biasa. Terbaik. Welcome to Beyond Plus. Wih, terima kasih. Jadi kalau seri yang pertama karena mungkin waduh keren banget. Terus Atau? yang kedua atau percobaan. Ketiga, tamu yang pertama nggak datang. Dijawab sendiri. Tapi kita spesial banget karena Cakra Fikrajati ini adalah Master of Mixology. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nasional ya? Iya. Tingkat nasional. Betul. Cerita dikit dong. Oke. Jadi saya pernah mengikuti beberapa kali kompetisi untuk teh, baik itu levelnya nasional ya. Yang pertama ada Tea Master Mocktail Competition. Itu waktu itu di Bandung tahun 2019. Jurinya Korea Selatan kalau nggak salah waktu itu. Terus juga pernah ikut Tea Masters Cup. Jadi Tea Masters Cup ini adalah kompetisi teh level dunia, tapi diselenggarakan dulu di regional di Indonesia. Nah waktu itu di Jakarta kalau nggak salah di acara Food Hotel Indonesia. Jurinya waktu itu banyak Sri Lanka, terus Australia, saya lupa yang lain. Indonesia juga ada. Terus yang terakhir juga pernah ikut ITBC, Indonesia Tea Brewing Championship 2019 juga. Menang di kategori sama Tea Mixology juga. Jadi ya iseng-iseng lah kurang lebih untuk nge-mix teh gitu. Kalau kopi kita udah sering ya. Benar. Lah ini teh yang bikin Cakra kenapa pilih teh gitu? Apa pengen yang beda aja? Satu emang sudah menjadi budaya ya dan saya yakin Mbak Nur, Mas Safi juga dari kecil seneng banget minum teh ya. Bener. Apalagi kita di Solo gitu. Bener. Ya. Teh kampul tadi Betul. ya atau teh tubruk ala-ala Yang ada ampasnya, teh ya benar. Nah, selain juga menjadi budaya, belum banyak orang yang bermain di dunia teh nih. Orang kan banyak bermain di dunia kopi ya. Ya kita nyari yang kuenya masih besar lah. Benar karena Cuannya kalau masih ada. Iya, lah. betul. Tim mixologi ini kayaknya yang main belum banyak ya. Betul, belum banyak. Emang. Kalau dulu waktu menang di kejuaraan itu ada berapa banyak nih yang ikutan? Waktu itu sekitar ada 24 kalau nggak salah, yang ke terakhir itu ada 30 kalau nggak salah, ingat sih ya. Itu dari berbagai daerah di Indonesia, Mbak Nur. Berarti Dan sebenarnya banyak ya? banyak peminatnya banyak, dan seharusnya di 2020 saya mewakili Indonesia di Tiongkok waktu itu. Tapi karena memang COVID harus dipospon. Ya semoga sajalah kita bisa mewakili Indonesia nanti. Waduh, di berarti kejuaraan dunia. masih diagendakan ya? Masih diagendakan. Waduh, luar biasa. Ih, keren banget loh. Ini
seumpamanya sekarang nih, ini kan kopi kan lagi banyak banget ya kan, Betul. dijadikan sebagai fashion juga. Apakah nasib dari teh ini kedepannya akan sama juga? Loh, sekarang bener loh. Orang tuh kan kalau ke coffee shop nggak lihat lagi ini rasanya, tapi bedanya tuh lifestyle-nya tuh kalau misalkan lifestyle teh tuh angkringan. Kalau lifestyle di coffee shop, nah ini padahal kalau saya jujur ya, saya termasuk anak teh gitu. Oke. Bukan orang yang mencandu kopi gitu, tapi lebih ke teh. Mari mati gitu ya. Mari mati. Teh kampung. Atau teh yang ada di seduh gitu ya. es teh Teh sempet angkringan. yang viral itu loh, es teh apa tuh Yang di- mana? Itu es teh yang gede Iya. banget. Oh iya benar-benar Itu ya. com-coman itu. Betul. Teh com. Teh ya betul. Teh tubruk Jawa banget Teh ya. tubruk Jawa. Tapi kalau ditanya Mas Safi tadi, Saif. Saif, kebagusan. Dirubah sendiri Ayo, namanya. Mas Saif itu tadi, apakah kopi teh bisa menjadi lifestyle Yes, juga? betul, Zaman betul. sekarang itu saya jawab bisa gitu. Selain karena memang sudah menjadi budaya, teh ini kan menjadi minuman nomor 2 terbanyak dikonsumsi setelah air putih. Ya. Oke, dan tidak semua orang bisa mengkonsumsi kopi. Oke, terus juga kenapa akhirnya saya memilih jalan tim mixology ini? Yang pertama saya ingin mengapresiasi petani teh di Indonesia. Kita punya perkebunan itu banyak, termasuk kalau Jawa Tengah ada sekitar di Kemuning, betul di Kemuning. Ke utara sedikit ada Jamus, pernah dengar? Ya. Kebun teh Jamus ya. Apalagi kalau di daerah Pantura, Jawa Barat, 70% kebun teh di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah, ini yang tidak banyak orang mengapresiasi para petani teh itu. Terus yang kedua adalah kita ingin meningkatkan nilai jual dari si teh ini. Kan teh ini kan dianggap murahan ya. Dianggap murahan, dan bagaimana sih cara orang biar bisa lebih banyak menikmati teh? Itu bagi saya bisa dilakukan dengan cara tea blending atau nanti tea mixology. Yang ketiga adalah kita ingin meningkatkan citra teh Indonesia. Seperti yang Mbak Nur bilang tadi, bahwa Indonesia tidak banyak yang menghargai teh gitu. Oldies banget lah gitu. Ya kan? Minuman orang tua, minuman murahan gitu. Nggak bisa dijadiin lifestyle gitu. Padahal kalau di luar negeri teh kita, waduh, primadona. Bener, setuju kalau ini. Beli Iya. kopi secangkir 30.000 kayaknya biasa Nggak ada aja. masalah. Beli teh 30.000 Mikir. Mosok teh 30.000. Udah. Kalaupun misalkan mau beli 30.000 saya tak seding. Sedotannya anggus selang. Sak jumbo. Nah itu dia, itu kayaknya PR ya. Padahal Iya, kalau betul. produksi teh di Indonesia kan bagus. Bagus. Sekarang kita ada di nomor 7 atau nomor 8 gitu. Kita pernah berada di posisi ketiga, cuma banyak yang alih fungsi lahan gitu. Terus mungkin banyak petani yang nggak merasa pede bahwa teh bisa menjadi primadona, dan ya sudah, akhirnya mereka mungkin memilih jalan yang lain. Jadi tingkat ekspor kita tidak terlalu tinggi sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita sejak 2018-2019 itu optimis lah bahwa teh Indonesia bisa naik. Gitu. Makanya kita buat ya hal-hal demikian ini. Untuk meningkatkan Betul. nilai ekonomi dari Betul. teh Tadi sendiri. sebenarnya agak miris ya. Dari posisi ketiga Betul. terus turun ke posisi yang ke Tujuh. tujuh. Alih fungsi lahan. Padahal sebenarnya teh ini kan sebenarnya bukan cuma rasanya, pemandangannya pun kalau ada kebun teh. Betul. Iya nggak sih? Siapa mau? Iya Luar kan? biasa, luar biasa. Serius. Indah ya. Apalagi kalau Anak berdua. senja banget ya. Ya kan? Tapi kalau ini juga tadi dibilang sempat nyinggung kopi, sekarang di coffee shop sudah banyak memasukkan menu teh loh Mas Saif. Betul. Survei Kompas waktu itu di tahun 2019 atau 20 saya lupa, bahwa 60% orang milenial, anak milenial itu lebih senang ngeteh Oke. Kalau di coffee shop. Oh, di coffee shop. Di coffee shop, dan bahkan di kalangan kita-kita ini gitu. Dan itu kan bisa menjadi peluang ya. Kalau tadi ngomongnya cuan itu Wah, sekarang kalau di bazar, di mall dan sebagainya, yang gerai-gerai teh, Betul. ini antrinya panjang banget. betul. Dan, Ya kan? dan sekarang juga di deket-deket kampus, es teh yang namanya Iya. macem-macem, Jadi mulai bener. dari bukan cuma di apa. warung-warung ya, Betul, ini memang betul. benar udah pede istilahnya menjual cukup teh aja. Iya, teh betul. doang. Ya, ini bisa dilihat menjadi sebuah indikator bahwa teh mulai naik nih, namanya teh ini. Baik di coffee shop, baik di pinggiran jalan gitu. Intinya apa? Kita harus paling nggak ya menghargailah teh kita ini, Mbak Nur. Kita kan punya sumber daya gitu Mas Saif. Sumber daya teh yang cukup bagus. Kenapa kita tidak konsumsi sendiri di Indonesia gitu? Padahal kita budaya kita dari kecil
ya itu tadi teh tubruk lah, Iya, teh kotak teh yang warna itu. biru dicelup-celup itu. Kan nggak boleh ngomongin ini Iya, ya. gitu. benar. Oke. Jadi kalau ngomongin teh juga, ini Aha. sebenarnya Mbak Nur ini saking cintanya sama teh, Oke. bangun tidur tuh minum teh. Waduh. Ya, teh basi kemarin. Teh basian. Buat cacap. Kuno banget. Oke, Lawas banget. cacap teh basi. Oke, Itu ada gunanya tuh. ada dong, biar nggak cepet ubanan. Oh ya Allah. Itu kan fungsi lain. Sebenarnya teh kan selain nikmat untuk dinikmati diminum, fungsinya untuk kesehatan, untuk Banyak, rambut, banyak, banget. banyak. Bisa Dan di diolah gitu loh. 2020 kemarin Mas Aif itu petani teh banyak yang dalam tanda kutip tidak terkena dampak corona ya. Oke. Karena teh itu kan banyak ya manfaatnya seperti yang bilang Mas Aif tadi untuk kesehatan, entah itu untuk metabolisme, entah itu anti cancer dan juga imun booster bisa. Jadi banyak nih yang ngejual dengan sedemikian rupa branding bahwa teh ini bisa untuk kesehatan, Oke. fungsi kesehatan dan ya udah sampai sekarang masih stabil Iya, aja dan gitu. ada juga teh Apa untuk itu? diet juga. Tapi kalau dia Teh untuk diet gitu. teh untuk diet itu harus kita klarifikasi. Nah, ini penting ini. Penting. Jawabnya harus yang mendramatisir. Kita buat clickbait, iya, teh diet gitu. Bukan hoax, tapi yang gini. Jadi kalau teh itu memang ada fungsi untuk mempercepat metabolisme. Mempercepat metabolisme artinya itu bisa membantu kita untuk diet itu tadi. Tapi kalau kita minum teh campurnya karo gula, Oke. ya toh, sama Kayak sirup, yang gini. Pakai es sisan. Oke. Tapi yang bagus, sebenarnya minum teh itu tanpa gula, tanpa campuran lain. Itu yang bagus. Itu. Jadi teh itu sama kayak kopi, Mas Aif. Dia sudah punya karakter masing-masing. Rasa yang green tea nanti gimana, black tea gimana, itu sudah ada rasanya masing-masing. Dan itu bisa dinikmatin. Menarik. Kalau kopi, ini kan kalau seumpamanya di Rinjani itu kan agak fruity. Nah, kalau teh ini gimana? Apakah Ada menyesuaikan tanah, lokasi, beda-beda? Mani atau apa Betul. dan sebagainya. Ya jelas, dia ada tergantung sama teroir namanya. Entah itu Teroir ya. kelembapan, ketinggian tanam, tanah, varian, cuaca, curah hujan dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi. Dan setiap daerah itu akan memiliki kekhasannya masing-masing. Kayak dirimu tadi bilang kalau di Rinjani ya, di Rinjani Senaru sama Sajang sama Sembalun itu aja akan beda rasanya. Satu lokasi padahal. Satu lokasi, daerah situ padahal. Nah, ini sama juga di Jawa Barat itu juga akan membedakan rasa-rasanya. Dan juga nanti ketika diproduksi akan juga menentukan rasa-rasanya si teh itu sendiri. Gitu. Jadi ya bisa dinikmati oleh siapa saja lah, kalangan siapa saja teh ini. Belajarnya di mana sih? Karena masih minim banget kan? Iya benar. Masih lagi. Teh dulu ya. Kalau teh memang belum banyak orang teh di Indonesia. Iya. Orang teh itu artinya pentolan-pentolan teh yang Expert di bidang teh ya? iya dan jarang banget dulu di 2016 2017 ada yang kita kenal siapa sih? Kita mau belajar teh gimana sih itu kan nggak ada ya. Kalau kopi mungkin wave-nya sudah ada di Bakul He. Bakul He itu kadang nggak mau memberikan kita informasi. Racikan ya kan? Iya, betul. Iya kan benar. Benar. Kalau ditanya Mas iki campurannya apa wae Mas? Rahasia. Bahkan memang itu ada juga untuk apa namanya? Kalau orang jeli itu cuan juga. Betul. Sekarang kalau misalkan mau cari oleh-oleh di pasar gede banyak tuh. Teh maksudnya. Tehnya macam-macam. Iya. Di mixing isinya bisa ada 6, ada yang 12, isinya macam-macam. Iya betul. Dan itu waduh, itu kalau saya dulu jualannya jadi gini. Saya pernah buat kedai teh dialog di Lombok, Mataram. Itu isinya kayak gitu Mbak Nur. Teh-teh yang tubruk itu yang tadi tongcil lah, pocil lah, songo-songo, sintren, nyapu dan kawan-kawan. Jadi yang saya jual di Lombok apa? Nostalgia Mas Saif. Jadi yang saya targetnya adalah orang-orang Jawa yang bekerja, bertugas, berdomisili di Lombok. Mas, kok bisa sih dapat sintren Mas? Iki mbiyen digawe ke Simbang. Wah itu apa ya, kebahagiaan tersendiri gitu. Mas kok bisa dapat teh naga itu Malang. Terus ada yang pernah request Mas bawain aku teh dari Banjarmasin, namanya Gunung Satria. Ada yang teh prenjak, yang kayak gitu-gitu. Yang kita jual waktu di Lombok dulu. Dan
itu penikmatnya ada Mbak Nur. Tidak kita kesampingkan memang grade-nya ya begitu gitu. Tapi ada yang grade yang lebih bagus, kenapa tidak minum yang lebih bagus? Oke. Gitu. Ini tadi belum lanjutin nih Apa tuh? belajarnya tadi. Oh iya. Lupa tuh. Belajar, kalau belajar selain otodidak, cari referensi sendiri dari buku, dari internet, saya juga belajar beberapa expert di Indonesia gitu. Ada Ratna Somantri, Omar Sarif, Uza Sudewa dan beberapa teman-teman yang lain, Otil Giovanni. Kita lebih banyak sharing sih waktu itu. Dan akhirnya mulai bermunculan nih Mas Saif, orang-orang teh yang mau memberikan edukasi tentang teh itu. PR kita di Indonesia tentang teh adalah kurangnya edukasi dan kurangnya promosi. Edukasi dan promosi. Betul, ini siapa orang-orangnya teh itu? Ya, saya akan masuk dari dunia yang teh dengan campur A, campur B gitu. Ada lagi yang masuk dengan dunia tea blending. Tea blending itu mencampurkan teh. Teh itu kita belum ngobrol tadi. Namanya ilmiahnya adalah Camellia sinensis. Waduh, apa tuh? Camellia sinensis ya itu daun teh itu yang di kemuning yang ditanam itu namanya Camellia sinensis. Nah, Camellia sinensis ini akan dicampur dengan tisen yang lain. Nah, ini nih seru, betul. seru. Tisen. Menarik Pernah nih. dengar tisen? Belum ya? Jangan tanya lah. Ini kebanyakan siaran jadi begini ya. Jadi Soalnya kalau teh tinggal minum aja. Iya. tapi bisa bedain nggak ini teh apa gitu? Cuma beberapa aja. Iya, tahu lah ya ada karakternya Cuma beberapa sendiri. aja. Nah, nih kita bahas ada 6 macam tisen. Ada akar, batang, buah, bunga, daun, biji yang biasa dikeringkan. Oke, dari akar, Mas Saif apa nih yang biasa Mas Saif minum nih? Herbal-herbalan atau spices? Akar. Oh, jahe. Jahe betul. Rimpang Iya, ya, Ya, rimpang. rimpang. Kunyit ya. Ya, kunyit. Terus ada ya banyak lah. Kencur biasa kita minum ya kan. Naik lagi ke batang, apa nih batang? Batang tuh apa? Kayu ya? manis. Kayu manis ya, mah, ya, ya boleh kayu lah. Kayu manis, serai. Serai, Serai, betul. oh iya, betul, Serai, serai, tanaman serai. serai. Terus apa lagi ya? Secang pernah dengar? Secang Oh iya, ya, secang. ya. Kulit ya, kulit kayu. Kita naik lagi ke daun. Teh pastinya. Oh iya, daun. Teh. Ada Terus ada apa namanya? Mint, Ah, ya. Tuh. Yang di Aceh, yang di Aceh. Itu nggak boleh. Itu boleh nggak sih? Yo. Oh, tehnya. Iya, iya. Ada daun mint juga di sana. Ada daun rosemary, ada daun rosemary. Nah, enak banget tuh. Singkong. Mirip-mirip lah. Abis ini nggak tayang. Mas tolong diedit ya. Ya itu, kita ngomongin daun tadi. Bunga apa bunga? Apa namanya? Rosella. Rosella, bunga. Rose. Rose, ya. Chamomile. Chamomile, terus krisan. Melati. Apa lagi tuh? Daun Telang juga ada, itu telang. maksudnya telang ya. Buah sekarang banyak yang ditemukan ya, aku rasa ya. Terus juga biji. Kopi yang jelas kalau biji. Bisa. Kopi, coklat. Bisa. Sama lagi ya? Pernah dengar? Adas, ya. Ya. Keenam ini bisa dicampurkan dengan si Camellia sinensis tadi, itu jadi namanya tea blend. Tea Tea blend. Tea blend. oke. Sama-sama punya sen aroma, Betul. tapi beda. Betul, itu hanya biasa mungkin tinggal seduh. Nah, ini kita bisa jadikan contoh nggak sih? Ya, langsung Kita nih. mulai Ah. untuk Ini ada tea blend. Ini aromanya coba deh dicium. Oke, Nah, agak ada rosellanya dikit. Rosella nggak ada Nggak sih. ada, tapi- ada rose-nya, Oke, mawarnya. Coba deh Mas Saif nih. Nah, ini adalah si tea blend. Saya harus di close, coba di close dulu. Oke, ini bisa di close. Oke. jangan diabapi loh ya. Waduh. Apa ini? Orang catat blend ini. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ini ada teh hitam, black teh tea. hitam. Ada lavender, ada bunga rose, terus juga ada apple. Jadi Oh, aromanya kecut-kecutnya tadi dari apple, apple, sama betul, green apple. Nah, ini namanya tea blending. Tea blending. Nah, kalau si tea mixo apapun itu bisa, yang penting basicnya adalah teh. Nah, ini si single origin atau si tehnya itu tadi. Ini adalah green tea. Ush, green tea. Ini kalau ini green tea dari ini yang asli ya? ini green tea asli. Daunnya ya? Daunnya, si daun tehnya. Ini dari Cianjur. Iya, segar banget aromanya. Dari Cianjur ini. Dari Cianjur. Aromanya. Nah, inilah yang kita ingin kenalkan. Terus ya itu tadi nyambung kalau banyak orang teh sekarang ya sudah mulai bermunculan lah. Akhirnya
banyak yang orang ikut kelas, ikut edukasi dan dia sudah mulai percaya diri. Ada yang sudah mulai membuka kedai kafenya tentang teh sendiri dengan tehnya, mulai percaya diri dan respon dari masyarakat cukup bagus Mas Saif. Betul. Gitu. Karena memang gini, ada yang mungkin beberapa teman kalau kita nongkrong di coffee shop, kita bukan menjatuhkan ya, ini sharing aja. Jadi di coffee shop itu merasa, aduh nggak kuat nih kayaknya. Ya, Benar, lambung. benar. Tapi kalau teh ini hampir semua kalangan Bisa menikmati. menerima. Betul. Jadi Benar, sebenarnya betul. peluang yang bagus juga. Betul. Ini perkembangannya gimana nih sekarang? Tim mixologi di Indonesia seperti yang tadi dibilang kan, udah Oke. mulai pada berani kan Udah sekarang mulai kan? berani. Nah, sekarang yang tadi dibilang teh sudah masuk di menu kafe. Iya, ya iya, kan? betul. Menu kafe. Kalau di Jakarta bahkan di Lewis and Carroll namanya itu ada satu tea shop gitu ya. Di sana itu bisa dijual 70-80 ribu. Wah. Per cup. 70.000. Iya serius Wow. loh di sana. Itu Dan itu yang- banyak antri-antri. Oke, itu yang asli atau sudah di mix? Ada yang asli, ada yang tea blend. Oh. Orang menikmati dengan gayanya sendiri gitu dan itu rame banget gitu. Terus juga sekarang di Solo teman-teman juga mulai banyak memasukkan brand-brand teh dari Indonesia untuk dijual kepada konsumennya gitu. Dan beberapa saya tanya sama konsumen bukan owner dari coffee shop gitu, yang lebih cuan mana? Leciti. Leciti itu cuan banget ya kan, dijual 18.000, 20.000 padahal HPP-nya berapa Ya, gitu. benar. Ya, Benar, benar. ya itu bagian dari satu selera dan juga diferensiasi gitu. Sekarang kemarin sampai ada anekdot gini, kita mau ke coffee shop tapi malah minum teh gitu. Coffee shop itu hanya untuk nongkrong doang gitu. Ngopi yuk gitu. Iya, betul. Iya kan? Ngopi yuk. Padahal kita mesennya matcha gitu. Iya. Ya, benar, Iya benar. benar ya. Iya. Atau teh jasmine gitu ya kan. Nah, ini sedang tren sekarang Mas Saif di beberapa kota dan di Solo juga lagi tren-trennya sekarang bukan hanya tim mixo tapi mixologi secara keseluruhan. Baik itu kopi, baik itu teh, baik itu something else lah, yang lain-lainnya. Kenapa? Karena orang mungkin ya yang saya baca ini sudah jenuh dengan kopi susu. Iya, Iya. udah trennya udah mulai habis Benar. sekarang. Iya, benar. Udah mulai Benar. Iya, Segala macam yang dicampur kopi entah belum. Iya. komposisinya aja yang beda ya kan? Kopi susu tuh udah mungkin Komposisinya beda antara kopi dan juga susu. Iya. Nanti namanya udah beda. kopinya marai melek, susunya ngaca bubuk. Kita tutup segmen 1 dulu. Kita ke segmen 2 ya. Oke, Kepors, tadi kita udah ngebahas di episode yang pertama. Ini keren banget ya, episode yang pertama. Wes kayak telanan dah ngomongnya. Habis itu 3 episode kita rencana mau bungkus. Udah nggak ada nanti programnya. Jangan dong. Karena sebelumnya udah antri loh. Oh iya, Iya, udah antri Antri loh. loh. Ngeri loh. Di wawancara Tak kira ini pertama dan terakhir aku. ini udah investasi. Luar biasa. Ini dibangun, Dekorasi ini dibangun nih gimana sih khusus. untuk ini? Wih, Apa sih? terbaik. Ada loh terbaik. Oke, nah sekarang ya bos, kita jadi penasaran karena tim mixologi dari tadi kita bahas. Iya. Sekarang sudah di depan kita ini sudah ada beberapa peralatan, hampir sama dengan kopi ya. Ya. Ini untuk shop. Sok. Terus apa lagi bisa Oke. dijelasin namanya? Jadi yang pertama tadi ini namanya teko ya. Teko Blirik ya. Ini kekinian lah di Iya. di Oke, Tiko ini bisa didapatkan dengan harga 30.000. Ayo, siapa yang mau ngebit lagi? Adalah langsung aku, Pak. Padahal aku beli 65. Ini kayak Slotos shop. Jangan-jangan habis ini, boleh juga kalau dibikin tuh jangan. Hostnya Saif ya. Nah, teko Blirik ya biasa dipakai oleh siapapun itu gitu untuk menyeduh teh gitu. Nah, sebenarnya alat yang paling penting di dunia teh untuk menyeduh teh itu hanya saringan. Oke, betul. Hanya saringan. Udah itu aja sih simpel ini. Ini saringan stainless bisa dipakai sangat Tapi yang paling bagus emang stainless atau gimana? enggak juga, semua bisa sih ya. Yang penting si daun teh itu dapat mengembang. Karena kan tadi kalau kita lihat di yang Iya, tadi itu iya, kan kering ya. terpilin ya, tergulung gitu. Nah, si teh ini butuh waktu atau bukan hanya waktu, butuh tempat untuk mengembang gitu. Jadi, nah ini langsung kita sasar pertanyaan gimana sih cara menyeduh teh yang baik dan benar. Betul. Saya pede untuk menjadi host sih di sini juga. Langsung tanya. Ini kita penonton soalnya. Sebenarnya kita tuh di sini juga pengennya nonton aja. Gitu ya. Pokoknya
nanti list pertanyaan udah ditaruh situ aja, jawab sendiri. Terus. Oke, jadi ada 5 faktor yang akan mempengaruhi seduhan teh untuk hangat ya. Mulai dari teh itu sendiri, entah itu takaran, kualitas gitu. Untuk seduh teh biasa itu biasanya hanya 2,5 sampai 3 gram. Kalau di tea bag di apa namanya? Teh celup Kantong. itu ya, itu hanya 2,5 sampai 3 gram lah. Terus juga yang kedua adalah air itu sendiri. Air itu sangat mempengaruhi. Ketiga adalah suhu air. Di mana green tea nanti berapa derajat nih? Si green beda tea ya? Beda ya ternyata. Nggak harus yang paling panas gitu Enggak, itu salah. Ya, ini harus kita bagus klarifikasi nih. juga bahwa tidak semua teh harus dicampur dengan air mendidih, ya. Jadi ada white tea mungkin di sekitaran 70 sampai 80 derajat, green tea 80, 85, oolong 85 sampai 90-an. Terus juga ada black tea. Black tea itu harus 100 derajat karena dia teroksidasi secara sempurna. Jadi ekstraksinya harus teh yang panas gitu ya. Nah, itu dia. Sudah sampai di ini, terus juga di alat. Alat itu sangat penting juga. Jadi itu yang tadi aku bilang di awal bahwa kita harus punya teko yang bisa membuat si teh ini mengembang itu tadi ya, biar ekstraksinya secara sempurna. Entah itu berbahan kaca, stainless kurang terlalu bagus ya kayaknya. Terus juga apa namanya, keramik. baik. Teko kan banyak tuh ya dari keramik ya. Terus juga ada clay. Apa namanya, tanah liat. Gerabah gitu ya. Tapi ini hati-hati kalau kita mau nyeduh teh pakai tanah liat, karena tanah liat ini memiliki karakter dia menyerap aroma gitu. Jadi kalau hari ini kita nyeduh teh jasmine, teh melati, besoknya kita nyeduh teh aroma yang beda, green tea yang biasa aja, green tea yang single origin, besok keluarnya green tea aromanya jasmine gitu. Padahal kita nggak ada jasminnya di situ. Besoknya lagi masukin air putih, lu ada rasanya. Sisa yang kemarin. cuci pulang pakai air sabun. malah ini tuh. Nggak boleh. Nggak boleh pakai sabun. Nggak boleh pakai air sabun, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, yang terakhir adalah waktu seduh. Lalu seduh. Jadi siapa yang 2 menit, siapa yang 3 menit, siapa yang ada juga membedakannya adalah mengenai cara penyeduhan tradisional atau modern. Modernnya teko-teko yang sekarang gede-gede ya, ini termasuk yang modern lah. Atau yang tradisional tuh kayak ala Chinese ya. Ada gongfucha namanya, dengan gaiwan atau clay yang kecil banget, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi rumusnya Mas Saif kalau mau buat, kalau gaya tradisional itu tehnya dibanyakin, tapi airnya disedikitin, waktunya dipersempit. Terus boros nanti ya jatuhnya. Iya benar. Atau kalau gaya modern itu tehnya disedikitin, airnya diperbanyak, waktunya diperlama. Tapi kualitasnya sama dengan model seperti itu. Iya, nggak terlalu banyak pengaruh lah rasanya gitu. Saya mempengaruhi si tehnya itu tadi, kualitas si tehnya itu tadi. Air juga akan mempengaruhi. Ya mirip-mirip kopi lah ya, semuanya itu akan berpengaruh cara seduhnya. Nah, berbeda untuk mixology. Jadi kalau mixology ini paling nggak kita tambah 2 atau 3 kali lipat untuk base si tehnya. Kalau jumlah tehnya betul. Kalau biasa kita 2,5 gram atau hanya 1 tea bag, ini kita buat 2 atau 3 kali lipat lah. Itu artinya 2 tea bag atau 3 tea bag gitu. Karena apa? Karena kita akan mencampur bahan-bahan lain yang food grade kategori. Food grade kategori itu artinya semua bisa dikonsumsi dong. Dengan dicampur bahan dasarnya adalah liquidnya, itu adalah si teh itu sendiri. Jadi tehnya dibuat pekat banget, pahit banget gitu. Ketika dicampur dengan sirup lah atau buah atau jus, semuanya itu akan si teh itu rasanya masih ada. Gitu. Harus dibuat pekat supaya dicampur dengan apapun tehnya masih berasa. Betul. Nah, itu problemnya karena orang kan, apalagi orang Solo, saya kalau buat teh itu kalau nggak pakai gula aja udah kayak gimana, apalagi dicampur yang macam-macam, panas lagi kental. Betul. Tapi mungkin itu adalah persepsi yang salah. Mulai sekarang ketika nonton Beyond Plus gitu ya, udah tahu cara menyeduh teh yang baik dan benar, ya mbok iyo ya kalau nggak merugi ya wes nggak apa-apa gitu. Itu kan preferensi konsumen ya, selera konsumen. Ada yang harus digodok tehnya itu benar. Ada. Itu kan kalau digodok kan panasnya lebih
lebih tinggi gitu. Tapi rasanya juga beda segernya. Iya beda. Daripada diseduh. Betul, seduh. Nanti dicoba sendiri, itu akan beda sih rasanya. Wah itu. Terus makanya harus ditambahkan dengan gula itu tadi, karena saking pahitnya, saking sepet ya, ya kan enzim-enzimnya keluar semua tuh, tanin, L-theanin dan sebagainya. Padahal yang kita butuhkan, kita nggak pengen sampai si itu keluar semua gitu, sehingga rasanya jadi sepet ya. Makanya kita butuhin gula itu tadi. Oke. Ya karena tadi itu persepsinya kan Inas Gitel kan ada sepetnya dikit. Benar, Betul. karena kita Bahkan udah kalau udah terlalu lama dengan Iya, konsep itu. Jadi konsep itu. Sekarang kita pun juga istilahnya teh enak tuh kalau panas, legi, sepet, kental. Wah. Ada kalau kita pernah nih satu pengalaman nyeduh white tea ya, white tea itu kan tidak terlalu ada warna, dia kayak air putih. Adang putih. Iki opo iki? Banget ini mah. Dihapusi aku kan 30.000. Padahal itu paling mahal. Oke, kita mulai aja yuk. Ayo. Ini Cakra mau bikin apa? Oke, ini saya belum kasih nama, tapi nanti Mas Aif sama boleh, Mbak boleh. Seru nih. Nur akan Spontan nih berarti. Iya. datang ke sini juga spontan kan? Waduh bener. Oke, jadi si green tea yang tadi ini sudah saya seduh sebelumnya, ini biar pemirsa di rumah bisa lihat ya. Nih, Ini keyboards Bisa nih. di-shoot. Nah, bisa Udah di di-zoom. zoom ya. Ciduknya harus gitu tuh. Iya, gitu ya. Ya biar artistik lah. Ya, ini adalah si green tea itu tadi ya. Oke, Ini tuh. green tea-nya ini bisa dilihat di sini. Ini kurang lebih saya sudah seduh dengan 5 gram untuk di air kurang lebih 100 mili. Jadi kan kalau kita tadi rumusnya adalah kalau buat mixo itu harus dipekatkan base-nya. Nah, si base untuk membuat mixo itu ada 3 cara Mas Saif, Mbak Nur. Satu, ada kita membuat biang teh. Biang teh itu kayak gini. Yang kedua, dan ini didinginin. Didinginkan ya. Yang kedua adalah tea on rock. Jadi tea-nya selagi panas itu kita campurkan dengan es batu. Yang ketiga adalah cold brew. Cold brew ya mirip-mirip dengan kopi lah ya. Campurkan teh tapi tidak dicampur dengan air panas. Tapi didiamkan aja dengan air biasa selama sekian jam gitu. Itu bisa. Nah, ini dia si green tea Cianjur ini tadi akan saya buat. Ini kita langsung nge-mix nih. Ya, Boleh. Oke, Ayo. kita langsung nge-mix ya. Ya. Di sini akan Cerita. Ini Oke. shakernya ya. Ini shakernya. Oke, ini ada Boston shaker. Kita mau ambil dulu si tehnya. Ini buat 2 porsi ya? 2 porsi, 2 boleh. porsi langsung kita berarti kurang lebih Nah, ini kita lagi ngebuat teh ya. Yuk dibantu ya. Prok. Jadi apa? Yo. Ini nanti coba kita cek ya. Tipis-tipis aja, Mas. tipis-tipis. Wah, ini los sandal terus iki. Naiknya pelan-pelan nggak? Waduh. Ini buat 2 atau langsung atau ada yang mau buat nanti? Boleh. Satu dulu ya. Akan aku buatkan. Oke. Lalu kita tambahkan sirup. Apa nih? Ini cherry. Ih, mantap. Cherry Cherry. kebors. Tapi harus ada merek-merek tertentu nggak? Nggak ada masalah. Ya Segala sirup macam untuk lebaran juga nggak ada masalah. Sirup-sirup lebaran yang mau masuk iklan sini. Ada. Padahal baru lebaran. Ada lebaran. Lu siapa tahu langsung masuk. Kayaknya masih ada deh. Iya. Ini Nanti 20. dipajang di sini. 20 menit sirupnya. Mantap. Nah, Gayanya itu. Gayanya. Luis. kan gaya-gaya bartender. Ya. Terus yang ketiga ya berarti ini adalah sirup. Ini aku udah buat sendiri sirupnya. Ini ada rempah-rempah di dalam sini. Terus Oke. ada ya beberapa macam buah-buahan lah. Nanti dicoba sendiri ya. Insya Allah halal. Alah. Ini 45 mili. Oke. Lalu kita Apalagi nih. masukin es batu. Oke. Selera kita saja. Ini aku sisain es batu buat Mas Saif nanti buat ya. Sama Yang seger apa namanya ini lemon ya. Oh, Lemon. Biar aromanya seger. tuh tadi tuh. Solo panas banget ya kan? Iya, panas banget, sumpah. Yes, ini sudah.
lalu kita shake ya. Wis, ini dia nih. Waduh. Coba ambil berdiri boleh atau mau pakai gaya gimana? Boleh freestyle boleh nggak? Iya. Miring dulu dia. Biar di shootnya bagus. Angle-nya sini ya Mas ya, Rico tadi. Ya ini dia. Ada waktu tertentu nggak nge-shake-nya berapa lama? Kurang lebih 15 sampai 20 detik Tapi lah. tergantung setiap orang beda-beda, Mbak. Ya. Tapi kan kalau teh itu kalau terlalu lama di-shake kan nanti jadi berbusa ya? Oh enggak. Enggak juga. Tergantung beda-beda orangnya juga. Telurnya ada yang cepet ada yang lama juga. Telur ini ya loh Saya maksudnya connect tehnya ya, diminum sana ya? nanti. Ya itulah. Wah ini nunggu lagi lagi. Anjir. Habis itu kita saring dia ya. Wah, kaca andok ya. Nah ini biar bagus ininya nih. Angle-nya ya. Ini kita saring terus kita Enak keluar. warnanya. Warnanya Kepos aromanya warnanya enak nih. banget, seger banget. Oscar, akun? Wah, Coba. Jafar nih pengen nih kayaknya nih. Jangan lupa untuk membuat minuman kita harus juga cicipin Apanya? minuman yang kita mau buat tadi. Oh iya, cicipin dulu. Cicipin ya. Biar kita tahu rasanya lah. Oke, habis itu kita kasih aroma. Waduh, agar ada pengalaman minumnya buat si. Oh gitu ya. Iya. Rara Kalau di ternyata. rumah, Ternyata rara. Habis ini nggak hujan. Habis ini nggak hujan. Tenang, habis ini nggak hujan. kalau di rumah diperes semblong gitu. Heeh. Teh kampol. Terakhir kita kasih apa namanya? Garnish. Wih, ini dong. Ini keyboards nih. Ini enak ya? Keyboards nih. Oke. Enak banget Ini Aromanya Mbak kalau di sini enak banget. Ya. Seger ya. Oke, sekarang kita tantang Mas Aib untuk buat ya. Mbak Nur yang mau buat. Mbak Nur. Mbak Nur rencana mau buat. Tolong teh sasetnya ada nggak? Tenang, masih ada semua. Biasanya gimana nih? Oke, ini saya pandu ya. Aduh, oke, nggak oke. apa-apa. Jadi kita butuh teh yang tadi Berapa? kurang lebih Pegangnya 100. harus gini nih? Iya, terserah lah. Senyamannya aja. Jangan deg-degan. Iya. Deg-degan loh. Ayo, iya. Ucul. Ucul. Kurang apa coba? Bisa gawe teh. Penuhin aja, penuhin. Iya. Tuh. Oke, satu. Keren tuh. Terus 2,5 Oh. 2,5 tuh Iya, 2 full. kali. Sama nanti setengahnya dari itu. Seru ya. Seru. Seru. Jadi bahan apapun di rumah bisa dicampur, Mas. Oke, 2,5. cukup. Campur. Oke, kita masukin ininya. Ini berapa nih? Sirupnya setengah saja. Setengah aja. Cukup. Oke. Oke. Terakhir, yang ini sirup rempahnya. Ini setengah atau Full, separuh? boleh. Serai nih Luar kayaknya. biasa. Ada serainya nih. Oke, full. Masukin jeruk, perasan jeruk. Pakai dulu. Pakai ini lagi? Iya, boleh. Mau pakai yang baru juga boleh. Cukup. Oke, sama es batu. Es batu. Monggo. Es batau. Nanti yang ngocok Mbak Nur sendiri loh. Iya, Coba wow. kita coba gaya Mbak Nur langsung. Suaranya mana? Keyboard penasaran juga kan pasti Ya, kan? habisin aja. Oh, habisin aja. Yang penasaran Mbak Nur ngocok mana suaranya? Rusak benar lagi sumpah lagi. Kita Kembali, nggak apa-apa. Oke. Pengalaman pertama ngocok. Pengalaman pertama ngocok. Plus. Mbak, coba gayanya dong. Gini Iya. Satu. Terserah, senyamannya Dua, aja. tiga. Gini dong. Takutnya Mau ke bawah, ke atas, mau gitu boleh, mau gini Nah, boleh. jangan langsung kencang, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Nah. Mau lama atau mau cepet? Buat yang tahu aja ya. Oke, cukup. Oke. nggak bisa bukanya. Oke, nggak bisa bukanya, saya bantu. Ternyata kekuatan Mbak Nur besar sekali. Takut jebret. Oke, Ya. tangan kiri. Tangan kiri. Oke, pegang yang itu. Tangan kanan pegang yang ini. Langsung dituangin gitu aja. Keren banget. Jangan bungkus ya, please. Langsung. Waduh, udah kayak di barbar ya. Waduh. Ini apa sih? Oke, ini bisa ditambahin es batu juga ya. Oke. Oke, saya bantu. Oke, terus setting dulu si Sampingnya. Iya.
Pakai Gerara dong. Di sampingnya dong, di sampingnya. Ya, Enggak, dijebrut dulu. Dijebrut. Oh, ceprut dulu. Nah, Ya. terus gini. Sama kasih Apa nih? iya, Ini kan? di atasnya boleh, dibalik. Ya mau gitu juga Ya. boleh. Atmaja. Ya, tos dulu. Gua apa nih? Ini yang mana Ini ini? harus gini, harus gini. Enggak Iya. juga sih. Kita tos, kita kasih tahu Keepers ya. Gimana? Rasanya gimana nih? Ini baru teh. Iklan banget ya. Enak banget loh, serius. Bener enak Gimana banget. gimana? Iki ngelak apa piye? Ada bintang tamu. Enak serius. Jadi lalik ki. Bintang tamunya kan gaya dewe. Enak serius beneran. Gimana? Enak nggak? Saya nggak nyangka bakal seenak ini loh. Oke, amin amin. Jadi bayangan saya Alhamdulillah. tuh teh kalau seumpamanya nggak pakai gula, itu bakalan ya gimana ya? Orang teh aja kayak begitu. Kan sirupnya udah manis. Iya, betul. maksudnya kan dari keseluruhan ini kan nggak pakai gula pure gitu loh. Betul. Dicampur-campur dengan jus buah segala macam Betul, kan. betul, Tapi betul. rasanya itu enak banget, tapi nggak ngilangin aroma dan Si juga teh. rasa tehnya Betul. sendiri. Jadi akhirnya akan ada Gelasnya beli di sedikit mana sih, sepak-sepakan. Bocah? Dia habis. Bahaya nih. Di mana sih belinya? Produser gimana? Gimana? Enak nggak nih? Enak. Serius. Enak ya? Masih ya iya yang enak. yang Ini- kayak gini lah yang menjadi sekarang tren lifestyle di beberapa kafe gitu. Anak-anak muda kan sering banget yang foto-foto masukin IG gitu ya. Pengen sesuatu yang looknya cantik, looknya atau warnanya juga bagus gitu ya. Terus juga untuk menarik orang rasanya juga penting. Terus kalau mau diceritain story behind-nya juga seru itu. Itu gitu. dia Coba nih saya mau tanya nih dengan rasa yang seperti ini, kira-kira ceritanya apa, namanya apa untuk Mas Oke. Saib? Jadi karena menurut saya adalah pakar percintaan. Oke. Jadi kenapa bahan ini dicampur-campur? Saya alarmku muni mas. Oke. Alarm HP ku muni. Ini kan kita santai. Wey. Oh, iya, oke. Alarmku tangi turu. Aku jangan pada turu. Yang penting HP. Nah ini kan dicampur dengan berbagai varian rasa. Cherry, Betul, rempah. cherry. Ya, ini menandakan bahwa kita harus berkolaborasi. Wih. Tidak bisa main sendiri. Wih. Ini juga Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jenenge apa? Aku bopiu mikir aku. Kesaktian Pancasila. Ini kan bulan Juni. Iya, 1 benar. Juni lahirnya Pancasila. Iya, Baru benar, kemarin. 6 Juni lahirnya Bung Karno. Terus Juni juga Bung Karno meninggal. Jadi bukan Bung Karno. Oke, Jadi oke. jenenge apa? Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Nah, kalau Manur udah minum itu tadi. Ini Aha. Alah. seger, terus manisnya juga pas. Aku pikir tadi karena ada apa namanya tehnya kan Cherry. cuma dikit Oke, ya. ha. Terus ada cherry, pikir kayaknya manis banget. Oke. Ternyata enggak. Enggak ya. Terus namanya apa ini ya? Apa ini? Hmm, Ayo. Ada lambada story-nya. kayaknya. Hah? Lambada. Lambada. Apa itu? Gimana ceritanya tuh? Pokoknya ini warnanya merah. Oke. Terus kayaknya manis sweet. Terus ada eksotis pakai aroma ini oke. kecut-kecut lah. Kayaknya lambada cocok. Lambada ya. Satu lambada, satu kesaktian Pancasila. Ya, saya tunggu votingnya teman-teman ya. Teh kesaktian Pancasila. Nah, ngobeng Pancasila itu dulu. Aduh. Ya. Yes, nih yang ini jelas ini lagi permulaan Ya, aja nih. yes, betul. Kita ngobrolin tim mixologi tapi tampaknya memang kita udah selesai nih, Oke. kelar dan Aduh, udah nggak ada lagi. sebenarnya kurang puas belum baru sebentar banget ya. Iya, Berasa ini iya. mah. Next time kita ngobrol lagi yang lebih dalam lagi ya terkait dengan Teh? tim mixologi Oke, ini. Iya, siap. Oke. Tapi doakan semoga program kita nggak bungkus. Amin, Nanti banyak amin. yang lost doll-nya. Amin. Jangan lupa Semoga- masukin iklan ke Beyond Plus ya. Ya, sirup M, sirup apa lagi ya? Teh juga boleh. Iya boleh. Ada. Oke, Iya. ini Marketing ya. langsung masuk. Ini di sesi akhir nih buat teman-teman mungkin Oke. yang lihat sekarang pesennya apa sih buat para pecinta teh atau belum tahu teh itu sebenarnya bisa divariasikan sebegini. Saya nggak nyangka seenak ini serius. Iya benar ya, enak ya. Pesannya apa Iya. nih? Oke, jadi buat teman-teman di rumah mungkin lebih apa ya, menghargai aja bahwa teh Indonesia itu ada. Yuk mulai kita konsumsi teh kita Indonesia. Nggak usah lagi bukan nggak usah lagi ya. Tapi kenapa kalau ada teh Indonesia dan bisa didapatkan di yang gampang secara dekat-dekat aja, kenapa harus minum
Dari luar luar negeri negeri, gitu kan benar. banyak sekarang yang masuk sasetan Benar, dari luar benar, negeri itu ya, benar. dari Sri Lanka, dari Inggris gitu. Dan ini adalah bentuk kita untuk mengapresiasi juga teh Indonesia dan juga petani kita. Jadi yuk mulai konsumsi teh Indonesia. Keren. Yuk kita minum teh habis. Dengan mengkonsumsi, ekonomi akan bagi juga. Para Betul, petani terselamatkan betul. juga. Terbaik deh. Luar biasa Keren ya. ya, makasih ya. Cuan tuh memang. Katanya itu cuan. Oke, lagi-lagi silakan untuk yang mau pasang iklan di sini. Supaya nggak bungkus ya. Oke, thank you banget Cakra. Thank you. juga untuk Kita salaman dulu. Salaman dulu. kehadiran di Thank you, studio thank you. podcast Beyond Plus untuk edisi yang pertama kali ini ya. Oke, Kepors, terima kasih. Pokoknya saksikan terus di podcastnya Beyond Plus di Solo Post FM FM. ya. Thank you. Dadah. Dah.